Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMA Islam Sultan Agung 2 Kalinyamatan. Dalam pembelajaran fisika masih bersama saya dengan Bu Nurul. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab pertama ya, yakni tentang torsi dan momen inersia. Sebenarnya babnya di sini adalah dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Cuma untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah torsi dan momen inersia. Nah, apa itu torsi dan momen inersia? Silakan kalian simak video berikut ya. Yang pertama tentang torsi. Nah, torsi itu apa? Apa tuh torsi itu? Nah, torsi itu adalah, pernahkah kalian membuka dan menutup pintu? Nah, pasti kalian pernah kan membuka pintu. Kalau masuk rumah pasti kalian membuka pintu. Nah, pasti kalian akan memutar gagang pintu tersebut, bukan? Nah, tahukah kalian bahwa dengan menarik gagang pintu, kalian sudah menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena fisika itu memang sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tanpa sengaja kalian sudah mempraktekkan contoh dari torsi, khususnya fisika. Nah, lalu apa sebenarnya torsi? Nah, torsi sendiri itu adalah disebut juga dengan momen gaya. Jadi ada yang menyebutnya sebagai torsi, ada yang menyebutnya dengan momen gaya, yaitu seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu, atau inilah yang menyebabkan suatu benda itu dapat berotasi. Nah, dengan dimana rumus dari momen gaya atau torsi ini bisa kalian perhatikan. Di sini kita punya persamaan. Ibu kembalikan lagi. Nah, di sini kita punya lambang seperti huruf H. Nah, ini persamaan dari torsi. Nah, H di sini ini bukan H ya. Kalau dalam hijaiyah kita sebut dengan H, tetapi kalau dalam fisika ini namanya adalah tau. Ya, kalau kita tuliskan namanya adalah tau. Tulisannya tau, cuman bacanya tau. Nah, dimana tau sama dengan F kalikan R, dimana F di sini itu adalah gaya, sedangkan R di sini itu adalah lengan momennya. Lengan momen itu apa? Lengan momen adalah jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya. Nah, di sini sudah ada keterangannya semua, bisa kalian perhatikan ya. Terus kemudian di sini ada sudut. Sudut di sini adalah ada theta, lambang theta. Theta di sini adalah sudut antara gaya dengan jarak R. Jadi ini adalah bendanya. Misalnya ini adalah tangan kalian saat memegang pintu, dan ini adalah engsel pintunya. Nah, R itulah jarak tangan kalian terhadap engsel pintu tersebut. Nah, ini tentang torsi. Kemudian yang kedua kita tentang momen inersia. Nah, kalau kalian perhatikan gambar apa itu? Ya, tepat sekali, penari sufi. Ya, jadi yang sering ikut-ikut pengajian, yang datang ke pengajian mungkin sering sekali dengan melihat tari sufi. Nah, lalu apa hubungannya tari sufi dengan momen inersia sih? Ayo kita bahas bersama. Nah, pernahkah kalian melihat tari sufi? Nah, tari sufi memiliki makna religius tentang pencaharian Tuhan dan keberadaan manusia. Biasanya tari ini dilakukan dengan cara menari memutarkan diri. Nah, kalau dunia barat mengenal seperti tari balet, tapi kalau untuk umat Islam mengenalnya ada juga yang disebut dengan tari sufi. Nah, apa hubungannya? Nah, ya, tari sufi itu kan berputar-putar. Nah, kalau kita hubungkan dengan momen inersia, di mana momen inersia itu merupakan ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya. Sorry ya, ini sebenarnya porosnya. Inersia diambil dari hukum 1 Newton, yaitu hukum kelembaman. Jika pada hukum 1 Newton, inersia yang dimaksud adalah keadaan benda pada gerak translasi atau lurus. Kalau pada momen inersia, yaitu benda yang berputar, yang melingkar, atau yang kita sebut dengan rotasi. Nah, kalau tadi momen gaya kita punya lambang tau, sekarang untuk momen inersia kita punya lambang I. Nah, ini bedanya.
Jadi I dari kata inersia yang bisa kalian cari dengan persamaan K dikalikan M dikalikan R kuadrat. K ini apa? K di sini adalah konstantanya. Kalau kita bendanya masih belum diketahui namanya, kalau bendanya itu hanya partikel, maka K ini boleh kalian hilangkan. Jadi persamaannya hanya cukup I sama dengan M R kuadrat. Dah, hanya ini saja. Tetapi kalau nanti bendanya, jenis bendanya sudah diketahui, nanti akan ibu bahas selanjutnya, seperti contohnya bola pejal, silinder pejal, batang homogen, maka nilai K di sini adalah konstanta bendanya, di mana M itu adalah massa benda dengan satuan SI-nya adalah kilogram, kemudian R di sini adalah jari-jari benda dengan satuannya meter. Nah, ini tentang momen inersia. Kira-kira sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang sudah ada gambaran kan tentang hubungan antara momen inersia dan tari sufi. Pada tari sufi, penari akan memutar badan dan berusaha mempertahankan keseimbangannya atau kelembaman atau inersianya, atau mempertahankan dirinya agar tidak jatuh. Nah, kemampuan para penari sufi inilah disebut dengan momen inersia, yaitu kemampuan untuk mempertahankan kedudukan saat berotasi atau berputar. Karena seperti kita tahu, arti kata inersia itu adalah mempertahankan diri. Nah, itu ya, dan penjelasan apa hubungannya antara momen inersia dengan tari sufi. Nah, ini yang ibu katakan tadi, kalau momen inersia itu hanya partikel, tadi kita hanya punya I sama dengan mr kuadrat. Sekali lagi, I sama dengan mr kuadrat. Tapi kalau momen inersia itu sudah kita terapkan pada suatu benda homogen, istilahnya bendanya sudah ada namanya. Contohnya di sini kita punya yang namanya batang silinder. Nah, ini yang gambarnya ini ya. Nah, ini adalah batang silinder. Ini juga sama, batang silinder. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah porosnya. Nah, porosnya. Kalau untuk gambar pertama, ini batang silinder dengan porosnya melalui pusat, jadi di tengah-tengah. Nah, kalau yang melalui tengah-tengah, momen inersianya kita punya persamaan 1/12 dikalikan ml kuadrat. M tetap massa, L-nya adalah panjang batang. Kemudian yang kedua, jika batang silinder porosnya melalui ujung. Nah, ujung di sini. Nah, maka kita punya momen inersianya adalah I sama dengan 1/3 ml kuadrat. L-nya tetap panjang batang. Dan yang berikutnya, bola pejal, I sama dengan 2/5 mr kuadrat, bola berlongga 2/3 mr kuadrat, dan seterusnya. Ini bisa kalian perhatikan, nanti bisa kalian lihat sendiri di modul yang sudah ibu bagikan. Di situ sudah ibu sediakan tabel lengkap jenis-jenis benda beserta momen inersianya, dari mana poros putarnya, di situ sudah ada semua. Silakan nanti kalian bisa baca-baca ya. Terus apa sih hubungan antara momen gaya atau yang kita sebut dengan torsi juga dengan percepatan sudut? Nah, percepatan sudut ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 dulu di bab gerak melingkar yang lambangnya adalah alfa. Nah, kita tahu di kelas 10 juga kalian belajar yang namanya hukum 2 Newton. Nah, di mana hukum 2 Newton kita punya persamaan F sama dengan M kalikan A, gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, karena percepatan tangensial ya, A di sini adalah percepatan tangensial, sama dengan R kalikan alfa. R di sini adalah jari-jari atau jaraknya, sedangkan alfa di sini ini sebagai percepatan sudut. Nah, maka bisa kita substitusikan kebersamaan hukum 2 Newton tadi, maka kita peroleh F sama dengan M kalikan R dikalikan alfa. Nah, kita tahu kalau kita hubungkan dengan persamaan tau awal tadi kita punya tau sama dengan F dikalikan dengan R. Nah, sehingga kalau F, maka bisa kita cari menjadi tau dikalikan F.
Jadi taunya bisa kita ganti dengan R kalikan F ya. Ini R kalikan F sama dengan MR kuadrat kalikan alfa. Nah, R nya ini kita sederhanakan, R yang di ruas kiri hilang, ruas kanan tinggal R saja, sehingga kita peroleh persamaan kembali lagi F MR kuadrat, atau boleh kita masukkan dimana R kalikan F itu sama dengan tau, sedangkan MR kuadrat itu sama dengan I dikalikan dengan alfa, sehingga kita peroleh hubungannya tau sama dengan I kali alfa. Nah, ini hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Satuannya tetap sama. Momen gaya satuannya tetap Newton meter. Kalau momen inersia kilogram meter persegi. Kalau alfa radian per sekon kuadrat. Nah, itu sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan sederhana di sini. Ya, perhatikan. Kenapa pada gagang pintu letak gagang terhadap engsel berjauhan? Kenapa tidak berdekatan? Nah, coba pikirkan. Iya, tepat sekali. Jadi kalau kita buat gagang pintunya mepet atau berhimpitan dengan engsel, maka nanti kita untuk momen gayanya sangat kecil, sehingga kita akan kesulitan untuk membuka pintu. Makanya Pak Tukang itu sebenarnya sudah melakukan ilmu fisika. Dia pintar meletakkan gagang pintu jauh dari porosnya, dari engselnya, sehingga apa? Sehingga momen gayanya besar, sehingga menyebabkan gerak rotasinya semakin besar, sehingga pintu dapat terbuka. Nah, itu jawabannya ya. Jadi Pak Tukang itu pintar. Nah, sekarang saatnya kita penugasan. Tadi sudah Ibu berikan modul tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nanti silakan di-download modul yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Silakan dibaca-baca. Nah, di situ kalian Ibu minta untuk mengerjakan latihan soal 1. Kalau di modul kalian itu ada di halaman 9. Silakan dikerjakan di buku tulis. Ya, seperti biasanya dulu kalian kerjakan di buku tulis. Nanti hasilnya kalian foto, kemudian kirim ke link yang sudah Ibu lihatkan di sini ya. Kirimkan link di https://2// kemudian bit.ly/form tugas 1 strip XI atau 11. Nah, ini juga nanti jangan khawatir, nanti link ini nanti akan Ibu bagikan di grup WA. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan bisa kalian ulang-ulang videonya juga enggak apa-apa ya. Silakan diputar-putar lagi. Ini juga nanti insya Allah akan Ibu share juga di channel YouTube. Silakan, channel YouTube-nya Bu Nurul nanti akan Ibu bagikan linknya di grup WA. Silakan nanti kalian bisa buka-buka ya. Sekian dari Ibu Nurul. Kalau ada pertanyaan silakan bisa jawab Ibu Nurul di via WA. Nah, semoga ilmunya bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas. Ibu tunggu tugasnya di link tadi ya. Selamat pagi menjelang siang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.